Sekarang saya tanya, Oke, terkait sekarang dengan ceritamu yang tadi di loh, terkait yang di terkait bumi Yerusalem, terbelah yang tadi di loh. Yerusalem, Saat yang Yesus Yerusalem bangkit, itu, itu kan bumi terbelah. Itu yang ceritanya kan di Israelia ya. yang di Sekarang saya tanyakan Yerusalem. Bang Yahudi, seorang Yahudi yang mengenal terkait dengan sejarah keyahudian. Apakah Anda cerita terkait dengan bumi terbelah, lalu roh-roh kudus pada gentayangan hidup semua? Ini kan ceritanya di Yahudi, di Israel. Ya, Bukan oke, saya jawab. ceritanya di Yunani. Oke, Sekarang saya jawab ditanyakan ya. oleh orang Yahudi, apakah pernah cerita itu yang diberitakan oleh umat Kristen Oke, bahwa saya jawab bumi ya. terbelah sehingga roh-roh gentayangan roh-roh apa itu kudus itu yang orang sudah mati itu, yang orang-orang kudus katanya bangkit semua. Ini Hmm, ceritanya di Israel loh ya, yang ya, oke, menyaksikan banyak. oke, Apakah saya itu jawab. tertulis di dalam ceritanya orang Yahudi? Silakan Bang Billy, Ya, jelaskan. saya jawab. Begini. Kalau dalam tanah tidak ada cerita Oh ya, demikian. ya, oke, saya jawab. Ya, Lalu saya cerita sekarang. ini cerita dari Giliran mana, saya bro? sekarang kan. Sekarang saya tanya, Iya, giliran saya keselamatan sekarang, umat Bro. Kristen dari bangsa Yahudi, tapi Oke, cerita terkait dengan kita mau jawab. orang-orang suci, Aduh Abdul, bangkit, dengan Bro Amir. Oke, kamu dengan jangan bumi begini. terbelah. Saya jawab Kenapa dulu. itu nggak ada cerita di Israel? Cerita Abdul, dari mana ini? Abdul, Wah, Cerita dari Abdul. mana? Sebab, Udah sebentar, kamu kau tadi diam, kau diam. menyamakan dengan jawab Yahudi. kok. Ada. Kau Kamu diam dulu. menyamakan dengan Yahudi. Cerita-ceritamu Kamu semua ada jawab di ini Israel. Om. Ceritamu semua itu di Gua mau nanya Israel. ke Bang Bentar Bro, Amir. saya jawab dulu. Ini kan apa namanya? Bro Billy ini Oh iya. itu Tapi bisa juga memberi aku jawab info. dulu, Kalau di Om Amir. tanah, kalau di Bapak tanah Amir. itu pasti tidak ditulis, Bro. Bro Amir, kau jangan ketawa. Ketawamu, ketawa yang apa? Yang bodoh. Oh, enggak Mana ditulis ada ya. tanah itu ditulis sebelum Tuhan Yesus. Kau ini nggak ngerti kau Wih, itu. ini cerita paling Sebentar menghebohkan, dulu. bro. Astaga. Bodoh banget Cerita orang ini. menghebohkan, bro, di Israel yang nonton Tapi ya banyak. makanya kau diam. Bro Billy itu kan tanah Kalau dia orang bilang. Israel menyaksikan Eh, itu, berarti Yesus dituhankan, bener itu. Itu intinya. Oh, Oh, kalau oh, gitu teologimu tentang tabir yang terbelah itu kenapa enggak waktu Yesus lahir itu dia terbelah? Kenapa waktu dia di kayu salib? Kalau itu teologimu. Nah, kenapa kamu bertuhan lebih dari satu? Gak berani bilang nama Tuhanmu. Kamu bilang dulu nama Tuhanmu, baru kamu tanya Kalau saya. teologimu itu Kalau salah kamu itu. kalau kamu udah jelas nama Tuhanmu siapa, baru kamu tanya saya. Saya kasih kamu satu pertanyaan belum kamu jawab. Kamu mau tanya saya banyak. Kamu diam aja mendengar, bertobat, Itu lahir teologimu itu baru. salah itu. Kalau kamu sudah lahir baru, bertobat, nah baru Justru kau bisa kau tahu yang nama menjarum Tuhanmu siapa. kembali tabir Ya, bait Allah yang terbelah itu. Justru kau yang menjarum kembali. loh kok diam? Lanjutkanlah penjelasanmu. halo, selamat pagi. Shalom, Bro. Selamat Ya, pagi. menjelang siang. Selamat pagi. selamat pagi, Nah, Shalom. selamat pagi. Bisa sharing terkait tirai bait Allah ya. Ya, Terbelah dua. silakan. Di sini ada Ya, Pak jadi begini. Trinity College, silakan. Iya, ini user mau diajarin soal itu, Bro Triwira. Silakan. Siap, Pak Trinity Om luar saya biasa kayaknya ya. nih. Silakan Om. Om Triwira. Ya. Jadi Bro user, pertanyaannya boleh seperti itu. Tapi begini, itu kan suatu pertanda. Biasanya begini. Pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya, Ya. itu peristiwa fenomenal yang kalau dicari peristiwa seperti itu nggak ketemu, nggak ada, hanya itu satu-satunya. Bayangkan ya, pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya terjadi apa? Gempa bumi. Satu, kedua, ya gelap gulita Yerusalem itu, ya selama 3 jam kalau tak salah. Oke, terus apalagi fenomena yang terjadi? Orang-orang bangkit, orang yang sudah mati bangkit dari kubur dan masuk ke kota.
Terus tirai bait Allah terbelah dua dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Oke. Jadi banyak sekali peristiwa fenomenal ya, sampai-sampai percakapan antara murid Tuhan Yesus ke Emmaus, dua orang itu ya kan, yang tidak menyadari bahwa Yesus itu telah bangkit. Mereka berkata, apakah engkau orang asing tidak tahu yang terjadi? Ya, peristiwa fenomenal itu luar biasa. Itu sejarah membuktikan ya. Jadi semua orang tahu pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, mati, disalibkan, dan terjadi peristiwa yang fenomenal itu. Oke, nah apa peristiwa itu terjadi? Apakah spontan atau cuma terjadi begitu saja? Tak ada. Semua yang terjadi itu suatu pertanda, ada sign, termasuk tirai bait Allah yang terbelah dari atas ke bawah. Ya kan? Itu menunjukkan bahwa ya, tirai yang memisah antara ruang maha suci dengan ruang suci itu terbelah. Berarti dengan matinya Tuhan Yesus, kita bisa berhubungan langsung ya dengan Allah yang adalah roh itu secara langsung. Ya. Tirai bait Allah terbelah dari atas ke bawah. Berarti yang membelah itu, Jadi yang membelah kelahiran itu, Yesus yang dunia merobek ini, itu. apakah kita juga bisa Sebentar bro, sebentar bro. Coba dijawab, Bang. Bentar dulu bro, sebentar dulu, belum selesai. Jadi kalau dia dirobek dari atas ke bawah atau dia terobek dari atas ke bawah, itu menunjukkan bahwa yang di atas yang merobek itu, Bapa yang merobek itu, Ruah yang Maha Kuasa itu yang merobek itu, sehingga dia terbelah dan ruang pemisahnya terbuka. Tidak ada pemisah antara ruang suci dan ruang maha suci. Itu menunjukkan bahwa kita bisa langsung dengan matinya Tuhan Yesus, ya kan? Nah, Tuhan Yesus itu menggenapi semua yang dikatakan dalam kitab suci, bahwa dia menjadi imam besar agung yang membawa darahnya sendiri. Kan gitu. Gitu loh. Maka itu terbelah. Siapa yang percaya dia sudah tidak fisik lagi, sudah roh. Jadi kita yang percaya itu bisa langsung berdoa kepada Bapa di surga yang adalah roh itu. Langsung. Ya kan, tidak ada pemisah lagi. Kita datang di situ. Oke? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua. Makanya diajari berdoa gitu ya Bang Triwira ya, sama Tuhan Yesus ya. Gimana bro? Makanya kan kita diajari berdoa kan sama Tuhan Betul. Yesus kan. Jadi Betul dengan sekali. kelahiran Yesus itu ke dunia masih ada pemisah, Bang. Gimana, Bang? Bagaimana, teorinya, bro? Bang? Karena Putus-putus. Suara bro putus-putus. Sorry. Suara bro nggak begitu jelas bro. Sekali lagi bro. Sekali lagi. Halo bro user. Suaranya tidak jelas. dengan kelahiran Yesus ke dunia, Bang, apakah masih ada pemisah, Bang? Seperti yang Abang katakan tadi, Bang. Aduh, sorry, tidak jelas lagi bro. Mohon maaf. Ulang bro. Sorry. Suaranya nggak jelas. Geleyang gitu bro. Ulang. Halo bro. Mohon diulang pertanyaannya bro. Halo, salam. Selamat pagi. Oh, sudah turun dia. Berarti jaringannya mungkin. Selamat pagi, Pak Amir. Selamat pagi. Halo, Triwira. Pak Amir, aku mau nanya. Iya. Mana? Tuhanmu siapa, Opa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khalik, yaitu yang disebutkan dalam Al-Quran Ar-Rahman, Ar-Rahim. Namanya nggak ada ya? Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Sang Maha Pencipta. Sekarang saya mau namanya nggak ada. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di dalam Al-Quran surat At-Toha ayat 14. Aku nggak mau nanya Toha. Aku nggak mau nanya Toha. Om Amir. Aku mau nanya An-Naml 91. Ya, karena yang diberikan mandat dari Mekah yaitu Nabi Muhammad. Muhammad diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah.
sebagaimana umat apa itu Bani Israel dikenalkan, yaitu Tuhannya Bani Israel kan gitu. Karena yang membawa Iya, oleh Bani Israel. yang Sekarang saya diperintahkan tanya, kan sudah saya disembah sebutkan. Tuhan negeri Ini Mekah. kan ada orang Yahudi. Betul nggak? Betul, Betul nggak sih yang betul. diperintahkan Ya. disembah itu Iya, Tuhan negeri betul. Mekah? Iya, Ah. Tuhannya Nabi Muhammad dan Ismail dan Iya. Ishak, Yakub dan Ibrahim. Tapi Itu Tuhan jelas. yang benar adalah Tuhan Ya, Bani Israel, Yunus 90. Betul. Karena yang membawa adalah orang Bani Israel yang memperkenalkan Jadi Bani Tuhan negeri Israel yang Mekah dengan dikenalkan Tuhan oleh Bani Israel itu Iya Tuhan betul. sama nggak Tuhan negeri Sama, Mekah sama. dengan Oh, Apa yang dibawa Musa, Ibrahim, Ishak, Yakub. oke. Tapi lain Pertanyaan yang berikutnya, diperkenalkan oleh Pak kenapa Yus. Kan kenapa ini. orang Yahudi tidak boleh masuk apa itu yang di Ka'bah yang di Mekah itu naik apa di situ mempersembahkan korban di situ? Betul, Boleh dong betul. orang Yahudi ke situ mempersembahkan korban kalau sama. Boleh. Dulu Boleh. waktu Nabi Isa, Nabi Masa Musa bisa juga dibangun pernah mesbah di situ? Abraham atau Ibrahim sebagai bapak-bapaknya orang iman. Oh ya sudah, Pernah ke nanti sana semua, Bro. nanti Pernah kesana, tapi kan nanti kalian bait belum Allah pernah. orang Yahudi Iya. dibangun di situ boleh digusur tuh. Boleh, memang kiblatnya Digusur tuh, sekarang benar. sudah beralih ke Mekah Al-Mukarramah. Tadinya Oh, berarti kiblat bisa. semua ke Yerusalem atau di bait Allahnya Oh, Bani orang Yahudi Israel. sekarang kiblatnya ke Mekah. Ya nggak masalah. Karena keyakinannya Enggak, beliau bisa adalah apa Tuhannya enggak? yang dibawa oleh, Bisa apa oleh enggak di Musa. situ? Oke, Sekarang saya kalau- tanya oke, sekarang terkait dengan ceritamu yang tadi di- loh terkait yang di terkait Yerusalem, bumi terbelah yang tadi di loh Yerusalem, saat yang di Yesus Yerusalem bangkit itu. itu kan bumi terbelah itu ceritanya kan di Israeliah ya. Yang Sekarang di saya tanyakan Yerusalem. Bang Yahudi, seorang Yahudi yang mengenal terkait dengan sejarah keyahudian. Apakah Anda cerita terkait dengan bumi terbelah lalu roh kudus pada gentayangan hidup semua? Ini kan ceritanya di Yahudi, di Israel, Ya, bukan oke, saya ceritanya di Yunani. Sekarang Oke, saya ditanyakan jawab ya. oleh orang Yahudi, apakah pernah cerita itu yang diberitakan oleh umat Kristen bahwa Saya jawab bumi ya. terbelah sehingga roh gentayangan roh apa itu kudus itu yang orang sudah mati itu, yang orang-orang kudus katanya bangkit semua. Ini ceritanya di Israel loh ya, yang Ya, menyaksikan banyak. Apakah saya itu tertulis di dalam ceritanya orang Yahudi? Silakan Bang Billy, jelaskan. Saya jawab begini. Kalau dalam tanah tidak ada cerita Oh demikian. iya, oke. Ya, Lalu saya cerita sekarang- ini cerita dari giliran mana, saya bro? sekarang kan. Sekarang saya tanya, Iya, giliran saya keselamatan sekarang umat boleh. Kristen dari bangsa Yahudi, tapi cerita terkait dengan Kita mau orang-orang suci, Aduh, Abdul, bangkit, dengan Bro Amir, oke, kamu dengan jangan bumi begini. terbelah. Saya jawab Ternyata dulu. itu nggak ada cerita di Israel. cerita Abdul, dari mana ini? Abdul. Wah. Cerita dari Abdul. mana? Sebab Udah, sebentar, kamu kau jangan diam, kau menyamakan diam. dengan Jawab Yahudi. kok. Ada. Kau diam, kau Kamu diam dulu. menyamakan dengan Yahudi. Cerita-ceritamu Kamu semua jawab ada di ini, Israel. Om. Ceritamu semua itu di Gua mau Israel. nanya ke Bibi, Aduh, Kak. bisa nggak Gimana menerangkan itu? sholat 50 Ternyata orang waktu? Israel nggak ada yang menyatakan itu. lagi Gimana mau jadi? dijawab. Cerita dari mana ini? Astagfirullah. Lagi mau dijawab. Amir, kamu Itu diam harus ya. konsekuen Saya ya, dengan saya cerita-cerita di diskusi. Alkitabmu. Oke, Ya. kau Karena diam kitabmu situ. itu kan ceritanya di Israel. Ya, udah yang diam menonton dulu. banyak katanya. Yang Ya, menyaksikan udah, kita tahu. Kamu diam dulu, jangan terlalu panjang rotasi bolak-balik Silakan. diputer-puter itu. Iya, Ya, diam ini dulu. ada orang Yahudi nih. Ya, udah Oke, kau diam, kau Ceritanya diam. orang Yahudi nih. Oke, saya jawab dulu Silakan. pertanyaannya ya. Oke. Oh, silakan, Saya Kau jawab. diam. Gua mau nanya ke Billy, Ya, jadi begini. kira-kira apa sih Jadi begini yang bisa saya penjelasannya. dapatkan untuk paham dari sholat 50 waktu? Iya, oke. Bentar, Saya jawab bro. ya. Dijawab Pak Trinity dulu. Saya jawab gantian. dulu. Sebentar, Bro, saya jawab dulu. Ini kan apa namanya? Bro Billy ini Oh iya. itu bisa juga memberi info. Aku jawab dulu, Kalau di Om Amir. tanah, kalau di Apa? tanah itu pasti tidak ditulis, Bro. Bro Amir, kau jangan ketawa. Ketawamu, ketawa yang apa? Yang bodoh. Oh, enggak ditulis Mana ada ya, tanah itu ditulis sebelum Tuhan Yesus. Kau ini nggak ngerti kau Wih, itu. ini cerita paling Iya, menghebohkan, sebentar bro. Astagfirullah. Bodoh banget Cerita orang ini. menghebohkan, bro, di Israel yang nonton Tapi ya banyak. makanya kau diam. Bro Billy itu kan tanah Kalau dia orang bilang. Israel menyaksikan itu berarti Yesus dituhankan, bener itu. Iya, lagi mau dijelaskan, jangan dipotong dong, Opa Amin. Kau harus bertanggung jawabkan terkait dengan cerita-cerita yang dari Bani Israel.
yang diceritakan di Biblosmu. Oke. Maaf ya, ini Apakah saya orang Israel itu pernah Maaf, menceritakan Sudahlah, bahwa saya Yesus turun lah. lahir? Kalau nggak dikasih kesempatan ngomong, saya turun. Bumi Terpental apa terbelah. diturunkan itu tadi? Oke, saya turun. Makasih Pak Amir. Silakan bertausiah. Saya turun saja. Iya. Nggak dikasih Saya Mau kan kemana, Bro menarasikan Trinity? terkait Kenapa? kamu dari Bro, Kenapa Israel. turun? Kita mau jawab nggak dikasih kesempatan. ya udah jawab dulu Pak dulu Pak Amir. Orang Israel yang jawab. Orang Israel yang jawab. Pak Amir, kan Pak Amir bertanya, biarkan Bang Trinity dulu menjawab. Jadi biar diskusinya enak. Silakan. Yang berhak itu orang yang orang dari Israel, cerita dari Israel, bukan dari Yunani. Oh, biarkan Itu Bang cerita yang Trinity, biarkan Bang bukan Billy dari bercerita, Yunani. nggak apa-apa. Ya udah, biarkan aku turun aja. Silakan terus mendongeng. Silakan bertausiah. Bang Billy. Bang Billy yang bertanggung jawab menjawab Iya, ini iya, apakah silakan ada cerita mendongeng. itu. Silakan. Sampai jumpa aku ini. Makasih ya host ya. Apa, Udah thank you takut ya. takut Oke, mendengar Trinity. jawaban Billy apa bagaimana ini? Takut mendengar jawaban iyalah. Billy gitu ya? Harus, Pada turun. harus. Ada enggak itu cerita itu karena Loh, itu saya cerita ditanya yang nggak paling dikasih ini. waktu Ya, menjawab. kayaknya nggak kuat mendengar jawabannya Billy mungkin. Makanya pada turun. Oh, kalau saya itu Jadi mau dengar jawaban Ngapain saya pada nggak takut? ini? Enggak, Mau dengar jawaban saya Bang apa Trinity. tidak? Ya, Bentar. Jadi Ya gini. kalau nggak mau dengar Ya, jawaban saya silakan, turun. silakan. Satu. Bang Trinity bentar gini. ya Saya luruskan moderator dulu ya. silakan. Saya luruskan Siapa dulu nih? ya Pak Billy, Rizky. silakan Bang Os. Pak Riki saya Tiga. luruskan Ya dulu udah aku pemikiran pamit Anda lah. begini. Kalian itu banyak bicara nggak kasih kesempatan orang bicara. Ya aku turun ya. Lucu diskusinya gini. Apa ngecut lo? Tadi Kalau nggak Pak ada Amir kawan kan nggak tadi ada nanya. timur-hurinya aja kabur lo. Pak Amir tadi nanya Lanjut apakah Bang ada Billy, cerita itu. diatur lagi. Itu di dalam kisah di dalam kitab kami nggak ada kisah yang tadi dibilang sama Pak Amir itu yang apa ya yang ada di dalam perjanjian baru itu tirai terbelah menjadi dua dan orang yang mati pada waktu itu beberapa orang yang mati bangkit gitu. para nabi lagi itu. Orang suci kan para nabi. Pastinya Iya. nggak bisa, tapi kalau ada, jelas kalau ya, ada. udah jelas ya. Kan jawaban Bro Billy itu kan benar karena Bro Billy nggak mungkin menambahin atau mengurangi sesuatu di luar kitabnya. Jawaban Bro Billy itu saya rasa udah wise lah karena dia tidak mau membicarakan perjanjian baru karena kan orang-orang Yahudi sama sekali tidak mempercayai perjanjian baru yang dibawakan oleh Yesus Kristus kan gitu. Makanya tadi Bang Trinity, Pak Triwira mencoba untuk meluruskan Pak Amir. Nah, Pak Amir kan tidak memberikan waktu untuk mereka menjelaskan. Gitu. Ini kalau misalnya kita anu kan gini, ya kan nggak mungkin saya bertanya tentang Al-Quran itu kepada Bang Billy Yahudi karena dia kan nggak mengimani dan tidak tertulis. Artinya nggak mungkin kita tanyakan sama orang yang tidak mengetahui kejadiannya. Gitu Betul. dong. Kan gini bro, kan berkaitan dengan apa yang diceritakan di kitabmu itu umat Kristen meyakini bahwa itu semua sejarah. Iya toh. Sejarah itu diciptakan di mana? Di Israel. Pasti orang Israel yang zaman kononya terkait dengan bumi terbelah heboh bro, heboh banget. Apalagi ada orang-orang yang suci. Orang yang suci di situ berarti ada para nabi, karena para nabi hidupnya banyak yang di Israel. Oke. Dalam hal ini otomatis secara akal logika manusia yang waras, kejadian yang begitu heboh dengan terbelahnya bumi, lalu orang-orang suci yang sudah mati beribu-ribu tahun bangkit bro, bangkit ke mana? Ke kota Kudus. Nah ini yang harus ditelusuri. Ini apakah benar cerita ini di dalam kitabmu berdasarkan sejarah yang ada di Israel? Itu yang harus kau telusuri. Karena ini Ini sejarah agak semua. aneh ini. Siapa dulu? Triwira Karena ngapain sejarah typing di Yesus bawah ini? semua adalah dari Israel, Israiliyah karena lahirnya di sana bro. Sebagaimana di Al-Quran juga disebutkan dari Israel, lahir di Israel. Nah ini semua sejarah yang dilakukan oleh Yesus ada di Israel. Apalagi ini terkait dengan terbelahnya bumi, orang-orang suci yang sudah mati beribu-ribu tahun bangkit di kota Kudus, gemberuduk ke kota Kudus. Ini orang Yahudi pasti menyaksikan, katanya menyaksikan itu banyak sekali. Pasti ini cerita yang heboh di dalam keyahudian. Kalau ini Ustadz terjadi, Abdul. insya Allah orang Ustadz Yahudi itu Abdul. pada percaya Yesus sebagai Tuhan itu nanti. Tapi ternyata kan Ustadz Abdul. nggak ada cerita itu, gitu loh. Monggo. Ustadz Abdul. Pak Ustadz, saya mau nanya. Itu waktu cerita Isra Mi'raj, kan Rasulullah Mi'raj nih.
diberi tugas lah untuk umatnya untuk sholat 50 waktu. Pas turun, dikasih tahu sama Nabi Musa 50 waktu, umat gua aja gede-gede, mereka nggak sanggup mengerjakan. Udah, lu naik aja nego dapat 45, sampailah terakhir 5 waktu. Yang saya pertanyakan, sholat 50 waktu itu seperti apa gitu. Terima kasih Ustadz. Oke. Kalau masalah terkait dengan sholat 5 waktu, 50 waktu yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu adalah merupakan pemberitaan kepada Tuhan terkait dengan apa yang telah diberikan para nabi. Ya, dah? Dan itu juga kami juga percaya kan itu. Karena ini pewahyuan ya yang diberikan di dalam Al-Qur'an. Ini kan saya tadi mengcompare bukan masalah itu, bro. Sejarah semua yang dilakukan oleh Yesus di Israel. Itu saja. Ini nggak ada hubungannya, bro. Kalau kami meyakini terkait dengan kitab suci kami, terkait Nabi Muhammad dilakukan, diangkat oleh Allah untuk Isra Mi'raj, diperintahkan yaitu satu perintah, yaitu untuk sholat 5 waktu itu tadi, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah. Kami percaya karena ini kami percaya dengan pewahyuan. Nggak bisa dijangka oleh manusia karena saksi pewahyuan adalah seorang manusia yang diberikan rahmat atau diberikan petunjuk sebagai seorang nabi, yaitu nabi dan Tuhannya yang jadi saksi dan malaikat-malaikatnya. Tapi ini kan cerita yang kamu lakukan di dalam kitabmu, itu kan cerita yang disaksikan oleh manusia banyak. Sebagaimana di dalam kitabmu itu bahwa bumi terbelah dan orang-orang suci bangkit dan pergi ke kota Kudus. Ini kan disaksikan. Menurut kitabnya kan disaksikan. Dan ini ceritakan di Israel. Pastinya di situ orang Israel mengetahui semua itu. Tapi kenapa catatan di dalam kitabnya orang Israel nggak ada? Karena ini terkait semua itu. Tapi kenapa dengan agama? Pastinya kalau ini terjadi, pastinya orang Israel. Walaupun yang bandelnya kayak apa ini cerita turun temurun. Pastinya ada catatan, tapi ternyata nggak ada. Lah ini cerita dari mana? Karena kitab suci loh. Betul. Kalau masalah Isra Mi'raj tadi, pasti ini masalah keimanan. Tapi yang diceritakan di dalam Roh Kudus bangkit tadi itu terkait dengan penyaksian manusia yang diceritakan di dalam Ibrahimmu, yaitu gini Pak Amir, Israel, gitu. Pak Amir gini. Pak Amir gini, memang menurut sejarawan Max L. Dimon di dalam bukunya, kita tahu Max L. Dimon adalah seorang sejarawan yang mendapatkan banyak penghargaan atas buku-bukunya, yang menulis buku tentang Tuhan itu, tentang agama-agama di dunia, ada bukunya tuh. Terus dia bilang begini, tidak ada sejarawan sejaman dengan Yesus, itu tidak ada sejarawan yang sejaman dengan Yesus dan mencatat semua cerita yang ada di dalam Perjanjian Baru gitu. Jadi sejarawan yang sejaman dengan Yesus memang tidak ada. Kalau kayak misalnya setelahnya banyak, setelah zaman Yesus sejarawan kayak Josephus Flavius itu nggak sejaman dengan Yesus, itu beda zamannya. Jadi memang tidak ada sejarawan satupun yang sejaman dengan Yesus mencatat bahwa hal-hal yang terjadi di dalam Perjanjian Baru itu pernah eksis gitu. Lanjut. Saya nih bro, sebentar bro Amir ya, jangan terlalu panjang retorika, muter yang ditanya. Jadi begini, betul yang Bro Billy katakan. Sebentar lah Bro Abdul. Ya, jadi Bro Billy katakan jelas memang tidak ada sejarawan yang pas seumur dengan Tuhan Yesus, pas di zamannya Tuhan Yesus, pas Yerusalem. Ada. Nah, yang menulis sejarawan itu seperti yang dikatakan Bro itu memang tidak, tapi tidak jauh dari situ, ya. Tapi ada penulisan mengenai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu. Yang paling dekat itu Flavius Josephus yang paling dekat itu. Ya, Flavius Josephus itu yang paling dekat. Betul, Bro. Setuju. Jadi itu Bro Amir ya, bukan berarti. Jadi begini, memang di tanah itu pasti tidak ditulis, Bro Amir. Nggak mungkin itu ditulis di tanah. Bro Billy tahu persis lah itu, nggak mungkin ditulis. Nah, itu pasti ditulis di sejarah.
Oke, jadi yang ditulis di Perjanjian Baru itu dikonfirmasi, kita cari catatan-catatan sejarahnya. Itu namanya bukti-bukti sejarah. Itu terkonfirmasi di bukti sejarah. Begitu loh. Ya sekarang saya balik, coba Bro Amir. Kalau mau ini, bisa nggak membuktikan bukti sejarah apa kelahiran Isa Al-Masih, Nabi Isa Al-Masih secara historis, kronologis dan sistematis? Jangan lihat di Alkitab, tapi di dalam di dalam kitab Anda, dan Anda harus secara kronologis, sistematis, ya historis itu. Silakan. Ada nggak? Oke. Bahkan Jadi semua harus konfirmasi di dalam sejarah, dan itu ada dalam sejarah. Kalau Alkitab itu semua ada dalam sejarah, ada konfirmasinya. Begitu Bro Amir ya. Gini bro, saya jelasin ya terkait dengan kelahirannya Isa alaihissalam di Israel dengan bersandar di pohon kurma. Ternyata si Israel dulu juga sebagai penghasil kurma juga loh bro, secara sejarah. Ini yang harus dikompet. Tapi kalau seorang Tuhan dilahirkan di kandang domba, ini malah susah. Karena apa? Seorang manusia makan makanan yang dimakan manusia, bukan dimakan oleh domba, kambing, seperti rumput. Tapi kalau di narasi Islam bahwa Allah memberikan rezeki kepada Maryam, yaitu apa? Didekatkan di kebun kurma, di situ makan. Sambil melahirkan kecapean, makan kurma. Logis. Kalau di kandang domba apa? Maka Yesus makan, mamanya Yesus makan rumput. Nggak logis. Secara ilmiah apapun, kalau orang habis melahirkan pasti lapar. Apakah dia mau kau narasikan mamanya Yesus melahirkan domba, lalu mamanya ikut makan di dalam kandang domba itu? Itu yang harus kau narasikan, karena kau hubung-hubungkan dengan Yesus adalah domba. Nah kalau di dalam Islam memang Yesus adalah seorang manusia. Kalau penelusuran masalah sejarah, sejarawan juga menerangkan bahwa di Israel dulu juga ada namanya kebun kurma loh itu. Itu sudah membuktikan salah satu dari kebuktian. Sudah muter. Sekarang saya tanyakan, nggak masalah gini loh. Karena Yesus di Israel juga menyebarkan masalah ajaran memperkenalkan Tuhan juga. Berarti orang Israel itu mengenal Yesus juga sebagian itu adalah seorang utusan. Dengan cerita-ceritamu yang di dalam Biblos, pastinya orang Israel yang menyaksikan anak cucunya sampai saat ini juga bisa mencatat bahwa Yesus pernah berkata bahwa bumi di Israel itu pernah terbelah. Dan orang-orang suci yang matinya sudah ribuan tahun bergantayangan hidup lagi, selalu mengumpul di kota suci. Iya, sudah berulang kali. Muter-muter sudah. Gantian bro. Bang Amir. Aduh. Bang Amir itu Matius 27 ayat 51 sampai 53. Matius 27 ayat 51 sampai 53, tolong dibaca itu ya. Iya. Waktu itu ada gempa bumi, bait suci terbelah, orang-orang kudus pada bangkit semua dari kubur. Silakan baca itu. Oke. Saya tambahin, Bro Abdul, gantian bro. Sudah berulang ya. Saya mau nanya ini. Sebentar bro. Kalau saat itu banyak yang menyaksikan, kira-kira anak cucunya diciptain nggak itu masalahnya? Tahu itu mau dimaksudkan di dalam midras biasanya kalau ada cerita begitu. Ya itu midras. Ya setuju bro. Memang ada. Ya betul. Bisa dicek di midras. Jadi gini, Bro Abdul gini, pelan-pelan Bro Abdul, tenanglah. Jadi begini, maksud saya begini bro, kalau bro bilang bahwa pohon korma itu pernah ada di Israel, di Yerusalem, di Yudea, di Bethlehem, itu kan menurut penelitian yang belum dijurnalkan, itu bukan bukti sejarah bro, bedain. Itu penelitian itu bro, tahu penelitian? Nah, jadi begini, jangan begitu. Kalau mau di tracing, kalau saya bilang di tracing di bukti-bukti sejarah. Tracing Anda tahu kan? Di tracing, di track and trace mengenai fakta sejarah. Tuhan Yesus itu bisa di tracing semuanya, bro. Itu di dalam sejarah ya. Jadi mulai dia lahir sebentar dulu bro. Masih kecil sampai 29 tahun kemana Bang Triwira? Kalau bisa di tracing coba sebentar dulu kau ini aneh. Ya Bang Tri, Bang Tri lanjutkan. Bang Andi biarkan Bang Andi. Biarkan Bang Andi. Aduh. Bang Andi biarkan dulu. Ya Bang Tri ya lanjutkan. Ya
begini bro nanti ya, habis ini kalau Bang saya Polmi bilang lah, Bang Polmi yang sistematis, membantah, silakan. ya sebentar bro, satu begini, misalnya Tuhan Yesus itu lahir di Bethlehem pada saat dia lahir di pemerintahan Herodes. Anak umur 2 tahun dihabisi, ya itu dicatat dalam sejarah. Nah terus berikutnya apa yang peristiwa fenomenal itu, ya kan? Peristiwa fenomenal itu bisa di tracing sampai dia pada saat dia dianiaya di zaman Pontius Pilatus, ya dia dia disalibkan, ada Via Dolorosa. Kamu datang ke Yerusalem sana, ya Via Dolorosa jelas dari dulu itu nggak pernah hilang. Kuburannya ada, kuburan yang kosong. Sebentar dulu, Kal Bang Andi. Andi, jangan dipotong Ampun, Bang Andi, ini. biarin Bang Andi, biarin. Aneh Ya banget lanjutkan kau Bang ini, Tri, jangan ya. terlalu panjang juga ya. Iya, supaya Ya, Abdul ini lanjutkan. tahu ya. Jadi begitu. Jadi bisa di tracing dalam sejarah sampai dia bangkit naik ke surga, disaksikan oleh ratusan orang. Itu bisa di trace semua dalam sejarah, bro. Oke, itu yang saya mau, Bro Abdul. Ya, Jangan Bang, Bro Abdul membawa 13 narasi tahun, ya, 13 yang tahun, tidak head to 13 head, tahun nggak sampai tidak umur yang 29. nggak seimbang Ya, gitu loh. Bang Andi, tunggu dulu Bang Andi. Coba buktikan. Jadi kayak pasar ini, Ampun deh. aduh. Ya biarin Iya. aja Bang Andi, dia dengan apanya. Oke ya, jadi udah jelas ya, beda ya Bro Amir, itu bukti bukan bukti sejarah itu penelitian yang belum ada jurnalnya. Oke ya, udah ya. Makasih. Oke, sudah Bang Tri. Bang Tri sudah. Bang Triwira ini, Bang Triwira belum baca kisah para rasul ya. Ini Yesus itu orang Nazaret, Bang. Dibaca tuh, hai orang Israel, dengar perkataan ini, Yesus orang Nazaret, seorang yang dinyatakan di antara kamu oleh Allah dengan hal-hal ajaib, mujizat-mujizat, tanda-tanda yang telah Allah tunjukkan di antaramu melalui dia, seperti yang kamu sendiri ketahui. Itu orang Nazaret, berarti kitab Anda itu mungkin ada dua, kalau Anda mengatakan lahir di luar Nazaret. Oke, Baca di saya tanggapi bro, ya. Bro Rio, bro itu jangan bilang saya nggak baca. Saya buktikan bahwa bro yang tidak baca. Gini loh, Yesus ini lahir, kamu tahu sejarahnya, dia pernah lahir di Bethlehem. Ya, kenapa dia ke Bethlehem? Itu ada sejarahnya, oke? Terus dia sempat lari ke Mesir, balik lagi. Nah, tinggal di Yerusalem, tinggal di Nazaret, sehingga dia menjadi besar di Nazaret. Lahirnya, aduh, gimana sih? Kok tuduh saya tidak baca? Kau ini aneh gitu loh. Ya, oke, ya, Bang selesai Tri ya. sudah. Oke. Sudah. Saya 2 menit selesai. aja, 2 menit. Bang Andi baru tanggapin 2 menit. Oke, katanya Yesus ini menurut sejarahnya ada. Sekarang kita memakai sejarah yang sekarang ya, sampai sekarangnya ya. Apakah Yesus waktu lahir di Palungan, Palungan tempat yang dia dimasukkan ke dalam Palungan itu, apakah ada sampai sekarang? Kayu salib yang waktu menyalibkan Yesus apakah ada sampai sekarang? Jadi semuanya itu mahkota yang dipakai Yesus itu dengan papan tulis Indri apakah ada sampai sekarang? Jadi sejarah itu bisa dikenal sama orang-orang di zaman sekarang atau zaman yang akan datang. Itu harus dikenal, ditunjukkan juga. Firaun juga itu sejarahnya ada, tapi mayatnya sampai sekarang ada. Nabi Muhammad juga peninggalan-peninggalan dia sampai sekarang juga ada. Mulai dari sorbannya, mulai dari kasutnya, mulai dari jubah dengan segala sesuatu yang dipakai Nabi Muhammad itu Rasulullah itu ada sampai sekarang dimuseumkan. Yang sekarang kalau abang menceritakan tentang sejarahnya Yesus, mari tunjukkan mana kayu salibnya, mana papan indrinya, mana mahkotanya. Dan yang kedua ya, waktu Yesus itu disalibkan, dia diserahkan kepada Pontius Pilatus. Itu kan orang Yahudi yang menyalibkan. Apakah memang benar orang Yahudi menyalibkan yang bernama Yesus, yang lahir di Bethlehem, yang dibesarkan di Nazaret? Bukannya itu yang diserupakan? Sesungguhnya Allah itu pemberi maha tipu daya loh. Allah tuh bisa berbuat apa saja. Menyerupakan bisa. Begitu loh, selesai dari saya. Silakan ada yang mau menambah. Saya tanggapi karena ini kan tanggapan untuk Kristen. Jadi begini, Bu Nur ini ya, tolong lebih jauh lah nyarinya. Ya, Bu Nur pernah ke museum-museum itu Eropa, ya museum di Italia, ya museum di mana lagi itu banyak di Yerusalem, ya itu ada semua yang Bu itu bilang. Jadi makanya saya bilang kalau mau di trace
Itu jelas banget sejarahnya, bukti-bukti sejarahnya itu sangat-sangat jelas. Ya. Ya kan? Sangat-sangat jelas, Bro, Bu ya. Jadi kalau Ibu bilang mana ada semua yang Ibu bilang tuh ada. Ya, yang penemuan waktu kereta-kereta Firaun itu waktu ditenggelamkan, itu juga ada. Bukti-bukti sejarahnya ada, semuanya ada. Itu dikonfirmasi di dalam sejarah. Jadi nggak main-main, itu namanya kebenaran, jalan kebenaran yang sejati. Jadi kalau kebenaran yang sejati, Ibu, itu harus dikonfirmasi di dalam fakta-fakta sejarah, atau dibuktikan dalam fakta sejarah, atau difaktakan. Jadi kalau cuma tulisan, ya, janji ditulis, tapi nggak ada di dalam sejarah, itu namanya bukan kebenaran sejati. Ya, kebenaran sejati harus. Nah, kekristenan itu Allah kita, itu Allah yang menyatakan diri. Dia berjanji, dia menyatakan diri, dia datang ketemu kita, menyelamatkan kita. Ya, dan itu difaktakan. Apa yang dia katakan dia faktakan. Datang menyelamatkan kita dan dia naik ke surga, bawa kita untuk selamat. Itu sangat jelas. Itulah kebenaran sejati. Kalau cuma retorika pakai tulisan, tak ada bukti, ada fakta, tidak ada penyataannya, itu namanya ilusi. Beda, Bu. Sangat berbeda. Oke, itu dulu, ya. Oke, Ibu Nur tadi bertanya, itu Anda tidak konsisten menjawabnya. Yang ditanyakan Anda adalah sejarah. Bu Nur tadi menarasikan, ya kan, mana salibnya, mana kayunya, mana mahkotanya. Itu mestinya kalau sejarah, mesti ada detail bukti-buktinya. Coba tunjukkan buktinya mana, ada di mana, dan di museum mana gitu. Coba. Bukti-buktinya, oh banyak sekali, nggak nampung bro. Itu referensi saya banyak banget. Kalau bro tanya itu, udah ribuan tahun kok. Nggak usah lah bro, itu ada bukti dan bisa di tracing. Makanya sekali-sekali bro misalnya ke Yerusalem sana, di trace aja, di track and trace aja. Iya, di mana Yerusalem sebelah mana? Aduh bro, itu bro mimpi kesiangan namanya. Lu memalukan itu ya. Iya ya, jadi jangan begitulah ya. Jangan menarasikan bukan menarasikan kau itu siang bolong, mimpi di siang bolong. Enggak usah bernarasi, banyak kencong. Literasinya banyak sekali kok. Sejarah ya, Bung Triwira. Sejarah itu kejadiannya ada di Yerusalem, di Timur Tengah, di Palestina, tanah Kanaan, tanah Yudea. Tetapi kenapa Anda menyebutkan museum-museum yang di Eropa? Barangkali itu Yesus yang lain, Bang. Kejadiannya itu terjadi di Timur Tengah, tidak di Eropa. Sedangkan kalau kita ketahui, sejarah Nabi Muhammad itu ada semuanya. Iya bro, bro tahu ya. Bro tahu nggak waktu di Yerusalem itu siapa yang berkuasa? Orang Romawi. Iya kan? Jadi dia yang berkuasa. Dia bisa bawa bukti-bukti itu. Itu nggak, kalau bro pakai kayak itu, aduh, itu mah lagu lama bro. Iya kan? Iya kan? Iya. Terus yang gali peninggalan itu orang siapa? Orang Eropa sana. Ketemu dia bawa di museum. Loh iya bro, masa nggak tahu sejarah seperti itu bro? Orang aneh. Tahu ini gimana sih? Ya udahlah, jangan begitu bro. Kalau bro begitu, iya. Saya lanjutkan tadi dulu. Karena jenazahnya Firaun ditemukan di Mesir, bukan di Eropa. Itu ada museumnya di Mesir. Peninggalan piramida pun masih ada, Sphinx juga ada. Tentang kurma itu yang kurma terbaik di dunia itu sekarang itu ada di Israel, Bang, di Jericho itu ada kebun kurmanya. Jadi di Palestina itu wajar kalau ada kebun kurma. Tapi yang aneh ini adalah tentang palungan ini tidak jelas palungan yang mana. Dulu Pendeta Hatide mengatakan itu adalah belum tentu kandang domba karena bisa jadi kandang bersama dengan kandang yang lain, kandang babi atau kandang apa gitu. Itu Bang. Ya bro nggak tahu kan? Itu Migdal Eder, bro tahu nggak arti Migdal Eder?
Nggak tahu kan? Ya, jadi sudah ada semua bro, bukti-buktinya ada. Aduh, bro ini. Jadi bro tuh banyak nggak tahu ya. Itu sudah ribuan tahun ditanyain orang bro, dan itu sudah dibuktikan di tracing di dalam sejarah. Fakta-fakta tuh ada semua. Migdal Eder tahu nggak? Ya sudah bro, nggak tahu kan? Bukti Ya sudah. gambarnya Nggak tahu. mana, literasinya mana, tempatnya di Alah, mana, kayu literasi, salibnya literasi. itu aja udah. Abang Literasi itu banyak buktikan, banget kami baru bro. percaya. Kalau abang nggak bisa buktikan, Aduh. sampai saat ini masih terlepas dengan narasi yang lain. Saya kira gagal Anda menarasikan bahwa itu kebenaran. Ini yang menarik ini Bang Triwira. Itu kan Tuhan yang disalibkan. Mestinya kan orang juga akan memuseumkan itu salibnya yang dulu buat nyalib Yesus itu seperti apa, tombaknya seperti apa, terus mahkota berdurinya seperti apa, mahkota berduri sakti, tombak sakti, terus salib sakti itu harusnya ada Bang. Juga ada 3 mestinya yang karena ada kanan dan kiri. Di manakah di museum manakah disebutkan itu gitu loh. Silakan Ya, jadi gini, ya kau lompat lagi. Jadi Migdal Eder itu, saya pikir kau mau tanggapi. Migdal Eder itu adalah menara kawanan domba. Dia lahir di situ, Tuhan Yesus, dan itu ada palungannya. Oke, di Bethlehem. Oke, jadi sangat jelas dan ada buktinya. Saya punya nih foto-foto banyak banget. Aduh, kau mau tanya itu udah berhamburan, bro. Ya, nggak perlu saya tampilkan di sini. Ya, kamu tracing di situ ada semua. Ini bro, Ya. kalau memang Yesus itu Gitu. dari Bethlehem, kenapa di sini disebut kan Yesus orang Bethlehem, tapi disebut sebagai orang Nazaret? Ini juga harus dijelaskan, bro. Iya, bro, kan tadi udah tak jelasan dia datang ke Bethlehem itu untuk apa? Ya, pada waktu dia lahir di sana itu ada sejarahnya, di Alkitab juga ditulis. Nah, setelah dia lahir, dia itu pada waktu dikejar untuk dibunuh, oke, makanya dia lari ke Mesir. Terus setelah itu besarnya tinggalnya di Nazaret. Aduh, gimana sih? Nggak paham lagi. Kau pernah, misalnya kau apa tuh lahir di apa namanya di Balikpapan sana. Terus akhirnya kau besarnya di mana? Misalnya di Jakarta besarnya. Itu mirip seperti itu, begitu loh. Ya kan, bukan orang Nazaret, dia lahir di Nazaret, besar di Nazaret terus. Tidak, itu jelas kok kronologisnya. Sangat jelas, bro. Berarti bro nggak baca. Bro nuduh saya tidak baca. Si Ita ini Jadi, puluhan tahun baca sejarah Alkitab itu bro ya. bisa langsung Aduh, kau terpapar salah jika- pokoknya ya, jika Bro Rio ya. kejelasan, Jangan menurut seakan-akan ini kau benar, benar, kau Bang yang Triwira. salah. Udah ya, udah. Enggak, begini Bang Triwira. Sekarang kayu yang dipakai untuk menyalip ini kayu apa? Kayu jati atau kayu apa ya? Kayu pohon nangka atau kayu apa gitu loh. Jadi sejarah itu bisa terkuak di situ. Itu aja. Sama tempatnya di mana ini gitu. Sudah keimanannya dia. Tapi yang paling menonjol itu terkait dengan saat terbelahnya bumi tadi kan disaksikan orang Israel. Karena orang Israel menyaksikan semua itu. Apalagi dengan bangkitnya seorang manusia kudus yang sudah beribu tahun bangkit, dia lalu datang ke kota kudus, kan gitu penjelasan. Karena yang menyaksikan banyak, pastinya orang Israel mengenal ini. Karena ini sejarah paling heboh ini. Bumi terbelah loh. Dan di situ para orang-orang yang sudah mati ribuan tahun bangkit loh, itu disaksikan orang Israel semua itu ceritanya. Tapi kita compare. Karena kayak orang Yahudi kan juga beragama dan punya nabi-nabinya juga yang sudah meninggal. Saat bangkit itu pastinya dia kan tercatat loh. Nah ini cerita apa? Apakah cerita yang memang benar-benar cerita yang diberikan narasikan kejadian di Israel, atau cerita yang lain dihubungkan dengan Yesus gitu aja? Karena orang Israel ternyata tidak ada cerita itu. Yang notabene Israel juga mempunyai nabi-nabi yang sudah mati. Yang beribu-ribu tahun, termasuk Musa kan termasuk orang kudus. Nah ini terkonfirm di mana gitu loh. Apa terkonfirmasinya cuma di Kristen saja, atau yang ke tempat kelahirannya Yesus yang mayoritas saat ini orang Yahudi? Itu saja kok repot. Kalau itu bohong berarti semua bohong, gitu aja.
Kalau Ya ini udah saya bohong, tanggapi. berarti itu Oke, saya semua tanggapi. cerita bohong. Itu aja. Bohong apa? Nggak ada yang bohong ditulis dalam sejarah kok bohong. Ah, kau yang pembohong nih. Saya baca ya mengenai Bukan. salib. Mengenai salib sebentar, jangan terlalu banyak. 10 lu tanya. Ini mengenai salib dulu. Diam dulu kau. Ya. Jadi itu potongan salib itu oleh arkeolog itu sudah ditemukan ya di Turki, gereja kuno di Turki. Ya. Kayunya Jadi, kayu apa? nah, Itu dulu iya, batunya sebentar pakai batu dulu, besi apa pakai batu sebentar baja? dulu sudah Tuh, ditemukan. katakan. Peninggalan Tahu tersebut nggak ditemukan jadinya? dalam apa? Evakuasi besar-besaran di gereja Balatral. Ya, Balatral yang dibangun tahun 660 Masehi di Provinsi Sinop dekat Laut Hitam. Jelas ya? Nah, sampai ke ini misalnya yang Turin ya. Kain kafan Turin itu juga sudah ditemukan, ada semua di museum. Aduh lengkap semua bro. Aduh, tahu memang jauh-jauh lah jalannya, jangan ini, jangan Kayunya kayu dekat-dekat apa sini. yang Udah banyak dipakai? sekali. Kayunya kayu apa? Aduh, dah. Oke, kalau gitu saya ada kerjaan nih ya. Yang penting saya sudah sampaikan bahwa itu terbukti dalam sejarah dan itu Ya, difaktakan. terus cari Itu aja adalah kayunya kebenaran pakai yang apa ya sejati. kerjaannya ya. Terima kasih Kerjaan Anda sekarang mencari Bro tahu Billy. kayunya yang Mohon dipakai maaf kayu jika apa saya untuk mencari merepotkan itu Bro aja ya. Billy ya. Terima kasih Bro Billy. Saya turun. Mohon maaf minta izin kabur? turun ya. Jangan kabur bang. Jangan turun dulu, belum selesai. Oh, saya ada kepentingan lain Selesai loh, Ibu. Bang.